Ini sekelumit cerita saat Pangdam Diponegoro berpapasan dengan pasukan yang diperalat komplotan G30S. Dikutip dari buku, Mewaspadai Pengkhianatan Partai Komunis di Indonesia, yang disusun Dinas Sejarah Angkatan Darat. Ketika akan memasuki Semarang untuk tujuan merebut kembali markas Kodam Diponegoro dan RRI yang dikuasai komplotan G30S PKI. Pangdam Diponegoro Brigjen Suryo Sumpeno dan pasukan dari Magelang berhenti di Jatingaleh. Pangdam menunggu cemas pasukan yang lebih dulu memasuki Semarang. Tiba-tiba dilihatnya konvoi truk penuh dengan pasukan bersenjata. Mayor Jasin bertanya kepada Brigjen Suryo Sumpeno, "Bagaimana Pangdam? Sikat saja, biarkan dulu. Jangan lepaskan tembakan," jawab Brigjen Suryo Sumpeno. Mayor Jasin agak kaget, tapi kemudian Brigjen Suryo Sumpeno menjelaskan bahwa anak-anak pasti tidak tahu kalau mau bertempur masak itu formasinya seperti mau lari. Di antara anggota pasukan itu ada yang melihat Pangdamnya dan berkata, "Selamat pagi Panglima." Brigjen Suryo Sumpeno membalas dan bertanya, "Mau kemana?" Mereka menjawab bahwa mereka diperintahkan stelling di atas. Kebetulan ada yang berjalan dan ditanya, apakah ia tahu persoalannya. Prajurit itu menjawab, "Tidak tahu Pak, ada apa ini?" "Lah kamu mau kemana?" tanya Brigjen Suryo Sumpeno. "Saya diperintahkan stelling di atas," kata si prajurit itu. Setelah mendengar itu Pangdam pun berkata, "Ya sudah, kamu stelling di atas." Setelah itu, Brigjen Suryo Sumpeno dengan pasukan dari Magelang tetap melanjutkan perjalanan ke Jatingaleh. Sementara pasukan yang diperalat komplotan G30S PKI stelling di atas. Sementara itu Letkol Suprapto sudah bersama-sama dengan Pangdam lagi di Jatingaleh. Brigjen Suryo Sumpeno pun berkata, "Overstay segera ambil RRI," lalu dengan membawa panser dan truk kosong. Letkol Suprapto menuju RRI yang dijaga dengan kekuatan 2 kompi bersenjatakan 12,7 mm. Sesampainya di RRI, Letkol Suprapto terus masuk halaman dan bertanya kepada penjaga, "Sudah lama jaga di sini?" Prajurit yang menjaga menjawab sigap, "Sudah Pak." Terjadi dialog seterusnya. Akhirnya Letkol Suprapto bilang kepada komandan jaga, "Kamu lapor kepada Pangdam di Jatingaleh abis jaga RRI." Maka, komandan pasukan yang tadi menjaga RRI segera menghadap Pangdam Diponegoro, lalu melaporkan bahwa dia baru saja menjaga RRI dan RRI aman. Kebetulan, Panglima Kepolisian setempat datang menyusul Pangdam Diponegoro ke Jatingaleh. Setelah bertemu, Panglima Kepolisian memberitahukan bahwa Pangdamar mencari-cari Pangdam. Keduanya lalu dengan pengawalan berangkat menuju RRI. Dengan demikian pada tanggal 2 Oktober pukul 11.00 itu Semarang sudah direbut kembali dari oknum-oknum G30S. Kemudian diperintahkan pada Letu Budi Santoso untuk mengkoordinasikan pasukan Letu Suwito dan pasukan Letu Sarjono. Disusunnya semacam show of force dengan mengeluarkan patroli 1 seksi BTR secara bergantian. Kemudian Pangdam menyusun kembali staf Kodam dengan posko-poskonya di Candi, yaitu di Puri Wedari yang merupakan guest house-nya Kodam 7 Diponegoro. Secara damai Brigjen Suryo Sumpeno memberi kesempatan kepada Kolonel Sahirman yang dikawal 2 kompi pasukan dari Yon Solo di bawah pimpinan dan Nyonya Mayor Kadri. Dia minta jaminan dari Pangdam. Setelah diberi surat jaminan, Kolonel Sahirman berjanji akan menghadap pada pukul 3.00. Ditunggu sampai pagi ternyata tidak muncul. Malahan memberikan jawaban bahwa ia tidak akan lagi menghadap Pangdam. Kemudian diketahui bahwa yang memimpin pasukan untuk stelling di atas atau sekitar gardu pemandangan adalah wadenyennya atas perintah Mayor Kardi. Lalu Pangdam memanggilnya dan berkata, "Mulai malam ini kamu saya angkat jadi danyon dan saya perintahkan kembali ke asrama." Akhirnya, 2 kompi yang mengawal Kolonel Sahirman pun kembali ke asrama. Kemudian Kolonel Sahirman dan kawan-kawan dikawal oleh pemuda rakyat PKI. Pukul 21.30 sebagian Yonkaf 2 disiapkan untuk keamanan kota Semarang dan lainnya digerakkan ke Salatiga dipimpin Letkol Mardio dengan tugas membebaskan Danrem 073 Kolonel Sukardi. Maka disusunlah pasukan yakni sebagai berikut. 1 seksi tank dan 1 seksi BTR dipimpin Letu Kusmono bertugas masuk kota dan menutup jalan ke Solo. 1 seksi tank dan 1 seksi BTR dipimpin Letu Sarjono bertugas masuk kota dan menutup jalan ke jurusan Kopeng dan Banyu Biru. 1 seksi BTR dan 1 peleton armet pimpinan Letu Suwito bertugas membebaskan Danrem.
Pada tanggal 4 Oktober tahun 1965 pukul 2.00 dini hari pasukan masuk kota Salatiga tanpa letusan senjata dan dapat menduduki tempat-tempat yang telah direncanakan. Akhirnya Danrem 073 pun dapat diselamatkan. Mulai pagi hari untuk keamanan dan show of force dilakukan patroli-patroli panser dan tank. Salatiga pun dapat direbut kembali dari komplotan G30S. Sementara itu dua kendaraan Yonkav 2 yang sedang unjuk pameran di Kudus dipanggil untuk menambah kekuatan dan melakukan operasi-operasi ke daerah lainnya. Sedangkan 4 BTR yang ditinggalkan Dion untuk keamanan kota Magelang dan kemudian mengikuti Kolonel Widodo yang ditunjuk sebagai caretaker Danrem 072 setelah diketahui bahwa Danrem dan Kasrem 072 diculik oleh komplotan G30S yang dipimpin oleh Mayor Mulyono. Memang sewaktu Yonkav 2 disiapkan untuk bergerak ke Semarang, ada pasukan-pasukan yang hendak masuk ke kota Magelang dari jurusan Purworejo dan Yogya. Pasukan dari arah Yogya ini memenuhi jalan antara Blabak Mertoyudan. Mereka ini tidak jadi masuk kota Magelang. Rupanya diberitahu bahwa di sini sedang mempersiapkan gerakan militer. Sehingga Dandim Magelang Letkol Samijo yang sedang kasak-kusuk untuk membentuk Dewan Revolusi terpaksa menghentikan kegiatannya. Maka Pangdam Diponegoro Brigjen Suryo Sumpeno pun berhasil menggagalkan Dewan Revolusinya G30S PKI di Jawa Tengah dengan modal personel militer Yonkav 2 yang dilengkapi dengan armet dan zipur yang ada di Magelang. Dari Semarang itu kemudian Yonkavnya dibagi-bagi untuk melanjutkan operasinya ke daerah Salatiga, Solo, Tegal, Kudus dan daerah-daerah lainnya, baru kemudian di daerah Solo seperti di Klaten, Delanggu dan Karanganyar. Di sana orang-orang PKI bergerak dengan membuat rintangan-rintangan di jalanan dan merusak atau memutuskan kawat telepon. Di samping itu juga karena disinyalir otak G30S PKI DN Aidit beserta balat-balatnya berada di daerah itu dan menjadikan Jawa Tengah sebagai basisnya. Untuk mematahkan semangat dan moral pengikut-pengikut PKI, Yonkav 2 melakukan show of force secara besar-besaran 3 kali. Pertama dengan rute Magelang, Yogya, Solo, Salatiga, Magelang. Kedua dengan rute Magelang, Semarang, Kudus, Pati, Magelang. Ketiga dengan rute Magelang, Temanggung, Wonosobo, Kepil, Purworejo, Magelang. Selama melakukan tugas operasi terhadap oknum-oknum G30S PKI itu, Yonkav 2 menderita korban seorang anggotanya yang luka berat yaitu Kopral Sudir. Luka itu akibat tembakan dari sebuah toko oleh seorang pemuda atau anak lurah di Juwana pada tanggal 17 Oktober tahun 1965. Namun Tuhan belum menentukan ajalnya, sehingga Kopral Sudir dapat ditolong. Setelah itu akhirnya bisa terungkap jika di jajaran staf Kodam oknum-oknum perwira yang telah dibina PKI menduduki jabatan-jabatan yang menentukan. Mereka adalah Kolonel Sahirman menjabat asisten 1, Kolonel Marjono menjabat asisten 3, Letkol Usman menjabat asisten 6 dan merangkap sekretaris Pepelrada dan Letnan Joto yang menjabat ajudan Panglima. Maka melalui oknum-oknumnya ini, PKI mengetahui segala kegiatan militer dari Slagorde Kodam Diponegoro. Penyelesaian-penyelesaian administratif dan personel dibina oleh asisten 3. Kegiatan intelijen dibina oleh asisten 1 yang merupakan mata dan telinga dari Pangdam. Segala kegiatan yang berhubungan dengan pengerahan tenaga rakyat dan pembinaan wilayah dibina oleh asisten 6 dan dilaksanakan oleh Pepelrada. Bermacam-macam kegiatan tersebut di atas, bahkan juga kegiatan dari para asisten yang lain erat sekali hubungannya dengan ajudan. Dan last but not least sebagian besar dari gerak-gerik, adat istiadat, kegemaran dan kebiasaan-kebiasaan Pangdam pasti diketahui oleh ajudan. Adanya jalinan-jalinan seperti di atas, tidaklah sulit bagi PKI untuk menempatkan oknum-oknumnya di seluruh Kodam baik ke dalam pasukan-pasukan tempur maupun pasukan teritorial. Oleh karena itu hanyalah bagi orang-orang yang memahami taktik dan cara kerja komunis yang konsepsional itu. Yang menjadi heran kalau PKI punya oknum Kasrem 073 di Salatiga, Danyon Mayor Kardi di Solo, Dandim Mayor Samio di Magelang, Mayor Mulyono di Yogyakarta dan lain-lain. Selanjutnya mengenai jatuhnya pilihan Brigjen Suryo Sumpeno kepada Yonkav 2 di Magelang di dalam usahanya menggagalkan Dewan Revolusinya G30S PKI di Jawa Tengah terdapat beberapa alasan. Karena kavaleri memiliki daya kejut yang besar dan mobilitas bergerak,
Pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 pagi sudah diadakan briefing situasi di Garnisun Magelang.